Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1152-1154. Dentang, dentang, dentang. Saat Gebu selesai berbicara, beberapa sosok lagi muncul. Suara mendesing. He Jiu muncul dan membawa serta puluhan pemuda. Semuanya memiliki sikap yang luar biasa. Setelah Tiandian dibelah dua oleh Xuanbei Daoshan dengan pedang, He Jiu juga pergi ke kota Zhongling, dan kemudian diam-diam membina banyak anak muda. Pada saat ini, anak-anak muda ini memiliki mata yang cerah dan ekspresi yang tidak rendah hati atau sombong. Kakak senior, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Dan akhirnya aku bertemu denganmu hari ini. Melihat Lin Yan, He Jiu masih terlihat sama, masih gemuk, dan matanya tersenyum. Setelah menyembunyikan pedang selama beberapa tahun, sekarang saatnya mengeluarkannya dari sarungnya. Kata Lin Yan. He Jiu juga mengangguk. Istana surgawi terlalu unik dan menyinggung terlalu banyak kekuatan, sehingga dibunuh begitu saja oleh Xuanbei Daoshan dengan satu pedang. Lin Yan secara alami memahami kebenaran bahwa meskipun pepohonan indah di hutan, angin akan menghancurkannya. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, istana surgawi telah tersebar, seperti sepiring pasir lepas. Dalam kondisi ini, kekuatan seperti Xuanbei Daoshan tidak lagi mengejar istana surgawi. Namun siapa sangka istana surgawi ini masih ada. Tampaknya sekarang karena waktunya telah tiba. Meski istana surgawi belum menjadi pohon abadi, namun tidak akan tertiup angin biasa. Melihat sosok tersebut muncul, Gebu dan praktisi keluarga Ge langsung mengerutkan kening. Ledakan. Namun, ini belum berakhir. Terdengar suara gemuruh lagi, dan Yi datang bersama murid-murid dari kuil Buddha Emas. Bum bum bum. Saat berikutnya, Lin Su, Qian Sang, Lin Ze, Sue Tu, Mo Wu Ta, Wu Yun dan lainnya juga muncul di sini. Melihat berkumpulnya para penggarap secara tiba-tiba dan terus-menerus, bahkan para penggarap di paviliun Yun Xiao pun terkejut. Lin Yan, di mata semua orang, hanyalah seorang pemuda tanpa latar belakang. Bahkan jika Anda bergabung dengan Akademi Tao, Anda tetaplah seorang pelajar. Mungkin karena statusnya sebagai murid Tao, hanya sedikit orang yang berani memprovokasi Lin Yan, tapi ini tidak berarti betapa kuatnya Lin Yan. Tapi sekarang, semua orang lesu. Di bawah perintah Lin Yan, begitu banyak pembudidaya muncul. Cek cek cek. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh, dan sosok muncul ke segala arah. 500 murid dari istana surgawi tiba-tiba muncul. Mereka memandang keluarga Ge dengan tatapan kondensasi di mata mereka. Pada saat ini, Gebu dan praktisi keluarga Ge akhirnya panik, dan mata mereka menghela nafas. Kekuatan macam apa yang dimiliki Lin Yan setelah bertahun-tahun diam? Ledakan. Tang Xi, Fang Baichuan dan yang lainnya muncul, dan Sueji juga datang bersama murid-murid dari Aula Tiandian Suesa yang telah dia kembangkan. Ini, bahkan orang-orang di paviliun Yun Xiao sangat terkejut. Namun, Muzan dan yang lainnya tahu bahwa selama bertahun-tahun, kekuatan Lin Yan telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Istana surgawi hanyalah kekuatan inti. Jika Lin Yan mengeluarkan bendera dan melambaikan tangannya di masa depan, 100.000 orang yang keluar dari dunia bawah abadi akan muncul, dan itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar dan menakjubkan. Lin Yan bahkan memiliki tanda pemimpin dari sekte pembunuh darah. Namun, sekarang bukan waktunya untuk menggunakan kekuatan seperti itu. Saat ini, ada setan di mana-mana,
dan dia tidak bisa membiarkan semua orang datang ke kota Zhongling. Apalagi waktunya terlalu singkat. Meskipun Lin Yan memberikan bimbingan kepada orang-orang itu dan membuat mereka semua teguh dalam Taoisme, sudah berapa lama? Jika Lin Yan menelepon lagi 3 atau 5 tahun kemudian, setelah memanggil mereka, tidak akan banyak kekuatan di seluruh alam spiritual yang dapat bersaing dengan Lin Yan. Salam kepada penguasa Aula. Sekarang semua orang telah berkumpul, dan mereka semua memandang Lin Yan dengan kagum. Gebu, sekarang semua orang di istana surgawiku ada di sini, bukankah kamu ingin menangkap mereka semua? Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menyapu istana surgawiku. Menatap Gebu, Lin Yan berteriak. Suaranya seperti guntur dari langit, menyebabkan rasa sakit di gendang telinga Gebu dan praktisi keluarga Ge. Boom, boom, boom. Bahkan setelah Lin Yan selesai berbicara, Gebu dan yang lainnya mundur beberapa langkah. Ya, pada saat ini, Lin Yan maju beberapa langkah lagi. Semua orang di istana surgawi segera mengikuti. Melihat ini, mata keluarga Ge menunjukkan ketakutan. Namun, Gebu mengertakkan gigi dan berkata, Lin Yan, meskipun kamu menemukan begitu banyak orang, apa gunanya? Aku, keluarga Ge, masih bisa membunuh kalian semua. Saat ini, tidak perlu menyembunyikannya. Boom, boom, boom. Setelah kata-kata itu terucap, Gebu memimpin dalam meledakkan kekuatan di tubuhnya, dan bahkan ada jejak energi iblis di tubuhnya. Energi iblis yang tersisa membuat auranya meningkat dengan cepat. Dalam sekejap, kekuatannya sebanding dengan seorang praktisi di tingkat pencerahan ke-6. Hal yang sama berlaku untuk kultivator lain dari keluarga Ge. Seluruh tubuh mereka ditutupi dengan energi iblis. Keluarga Ge telah mengkhianati umat manusia. Melihat pemandangan ini, para tetua dan murid paviliun Yun Xiao berteriak. Mereka tidak pergi ke Blood Dao Qiangshan, jadi mereka tentu saja tidak mengetahui segalanya mengetahui situasi ini dan ingin merampas warisan paviliun Yun Xiao dari mereka. Sekarang mereka sepenuhnya memahami bahwa keluarga Ge telah mengkhianati umat manusia dan menjadi kaki tangan ras iblis. Ledakan. Kemudian, mereka mendatangi Lin Yan dan yang lainnya. Di mata Gebu, meskipun ada banyak pembudidaya di istana surgawi, kekuatan mereka mungkin mustahil untuk bersaing dengan mereka, bukan? Namun, ketika Gebu mengambil tindakan, Lin Yan mengambil langkah maju, dan aura alam pencerahan tingkat ke-5 meledak. Selain itu, kekuatan ini sebenarnya lebih ganas daripada kekuatan seorang kultivator di puncak pencerahan tingkat ke-5. Merasakan kekuatan seperti ini, niat membunuh Gebu menjadi semakin kuat. Bahkan Ge Jing belum mencapai kondisi seperti itu. Lin Yan, di usia seperti itu, telah melahirkan begitu banyak Ge Jing. Untungnya, dia tidak membiarkan Ge Jing mengikutinya. Jika tidak, setelah melihat kekuatan Lin Yan, hati Daois Ge Jing akan terpengaruh, bukan? Saat dia memikirkan hal ini, Gebu mendengus dingin. Dia ingin membunuh Lin Yan sepenuhnya, seorang jenius yang menentang rintangan. Hanya dengan cara inilah Ge Jing bisa mendapatkan jalan yang lebar. Tidak apa-apa jika kamu mencapai pencerahan tingkat ke-6, tetapi bagaimanapun juga, kamu hanya berada pada tingkat minor dari pencerahan tingkat ke-5. Di bawah kekuatanku hari ini, kamu pasti tidak akan bisa bertahan. Gebu membuka mulutnya, suaranya menderu, dan energi iblisnya juga kuat. Boom boom boom. Saat Gebu mengambil tindakan seperti ini, semua orang di keluarga Ge juga bergerak ke arah Muzan dan yang lainnya.
Perang dimulai pada saat ini. Serangkaian suara menderu juga bergetar ke segala arah. Di mata orang-orang seperti Tiandian, keluarga Ge hanyalah hidangan pembuka. Mereka tahu bahwa lawan sebenarnya mereka bukanlah keluarga Ge, tapi monster yang membinasakan umat manusia. Oleh karena itu kecepatan mereka sangat cepat, kekuatan spiritual mereka juga meraung-raung, dan tembakan mereka merupakan jurus-jurus yang mematikan, tanpa ada jeda sama sekali, dan segala sesuatu yang mereka lewati seperti mendorong ke depan. Ketika istana surgawi melakukan ekspedisi, sebenarnya tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Kemanapun mereka melangkah, praktisi keluarga Ge sama sekali tidak bernyawa. Lin Yan, sebaliknya, memandang Gebu dan melepaskan niat membunuhnya yang tak ada habisnya. Ledakan. Dengan niat membunuh mereka, kekuatan Gebu dan Lin Yan juga mengeluarkan suara memekakkan telinga di dojo pavilion Yun Xiao. Ledakan. Lalu, Lin Yan mundur beberapa langkah. Di sisi lain, ekspresi Gebu tetap sama. Kau bukan tandinganku. Saat aku membunuhmu, aku akan membunuh mereka semua. Gebu berkata dengan bangga saat sebuah kekuatan bertabrakan. Namun, ekspresi Lin Yan tidak berubah sama sekali. Semakin kuat Douzhan Tiansu, semakin kuat pula kekuatannya. Jalan kaisar yang tak terkalahkan meledak, dan aura tak terkalahkan tetap ada di segala arah. Bang! Lin Yan sekali lagi bertarung dengan Gebu. Sekarang Gebu sangat murni dalam keterampilan sihirnya. Energi iblis melonjak dalam serangannya, tetapi Lin Yan mampu menyelesaikannya dalam sekejap. Jalur kekaisaran umat manusia adalah jalur kekaisaran yang diciptakan oleh Lin Yan sendiri. Ada ratusan jenis cara kekaisaran di dunia, tetapi tidak ada cara kekaisaran manusia. Namun, Lin Yan dengan paksa membuka cara kekaisaran semacam ini. Di bawah kekuatan cara kaisar manusia, aura iblis tidak dapat menyerang tubuh. Energi iblis Gebu langsung hancur saat membombardir Lin Yan. Ini adalah hal yang luar biasa tentang cara hidup kekaisaran umat manusia. Hal ini juga membuat Gebu terlihat terkejut di alisnya. Cara kekaisaran manusia diciptakan oleh Lin Yan. Dia tidak mengetahuinya sama sekali, tapi dia merasakan betapa menakjubkannya cara ini. Dengan sebuah pukulan, energi iblisnya sepertinya runtuh sedikit demi sedikit, dan dia tidak mampu bersaing dengan Lin Yan. Tapi bagaimanapun juga, Gebu setara dengan praktisi pencerahan tingkat 6 saat ini. Meskipun energi iblis tidak dapat membahayakan Lin Yan, kekuatan spiritualnya juga sangat kuat. Sebagai kepala keluarga Ge, dia juga menguasai semua seni bela diri misterius. Saat dia mengambil tindakan, dia seperti harimau yang mengaum, dan kekuatan fisiknya sangat luar biasa. Ini juga mengejutkan Lin Yan. Semakin dia bertarung, Lin Yan semakin merasa ada sesuatu yang berbeda pada Gebu. Ada energi iblis di tubuhnya, tetapi tubuhnya sama kuatnya dengan binatang dan monster. Tubuh fisik semacam ini tidak dipadatkan melalui ribuan emosi seperti Lin Yan, tetapi lebih seperti terlahir seperti ini. Meskipun keluarga Ge telah melewati alam nirwana, hanya mereka yang telah melewati kekuatan setengah kaisar yang dapat meningkatkannya perawakan. Untuk sebuah keluarga yang hanya memiliki kultivator di alam nirwana, keturunannya seharusnya tidak begitu berbakat. Namun, meski demikian, Lin Yan tidak akan menyerah terlalu banyak untuk bersaing dengannya. Pertarungan ini juga membuat Gebu Yue ketakutan. Mungkin sulit bagi Lin Yan untuk bersaing dengannya pada awalnya, tetapi untuk beberapa alasan, Lin Yan sekarang membuatnya merasa cukup merepotkan, bahkan setara dengannya.
Setiap kali ada kesenjangan dalam bidang pencerahan, ada kesenjangan besar dalam kekuasaan. Lin Yan hanya berada pada pencerahan tingkat kelima, tetapi dia berada pada pencerahan tingkat keenam. Tapi dia tidak bisa menekan Lin Yan sama sekali. Dan setelah beberapa saat, Gebu merasakan ketidakberdayaan. Dia benar-benar menyadari bahwa dia bukan lagi lawan Lin Yan. Semakin banyak mereka bertarung, Lin Yan menjadi semakin sombong. Terlebih lagi, Gebu hanya berada pada pencerahan tingkat kelima. Di bawah energi iblis ini, dia dapat mencapai pencerahan tingkat keenam, tetapi dia hanya memiliki 3 cara hebat. Ada 2 jalan biasa yang berjumlah 100.000, dan 1 adalah jalan Wushang. Dia terus memamerkan 3 jalannya, tetapi semuanya dipatahkan oleh Lin Yan. Terlebih lagi, sekarang, dia benar-benar menemukan bahwa Lin Yan sebenarnya memiliki 5 cara hebat. Masing-masing sangat mendominasi. Jalan yang tak terkalahkan terungkap, tak terkalahkan. Di dojo, dia tidak bisa bersaing sama sekali, dan sepertinya ada kesenjangan antara dirinya dan Lin Yan. Namun di bawah Avenue of Silence, semuanya dimusnahkan, dan bahkan ada aura kehancuran, yang membuatnya gemetar di dalam hatinya. Cara raja yang tidak bisa dihancurkan, bahkan jika Gebu mengerahkan kekuatan besar, tidak dapat menyebabkan satupun luka pada Lin Yan. Dengan kekuatan Kaisar Abadi, Lin Yan tampak seperti manusia kuno, memancarkan aura kuno. Sedangkan untuk langkah besar terakhir, energi iblis Gebu tidak dapat menimbulkan bahaya apapun. Saat ini, Gebu tampak terkejut, dan dia melihat ekspresi menggoda di sudut mata Lin Yan. Nampaknya sejak awal Lin Yan sama sekali tidak menganggapnya sebagai lawan, melainkan hanya ingin mengasah kekuatannya sendiri. Terlebih lagi, saat ekspresi menggoda Lin Yan semakin dalam, Gebu juga sepenuhnya membenarkan hal ini. Saat memikirkan hal ini, Gebu menjadi sangat marah. Dia adalah kepala keluarga, tapi dia diejek oleh seorang anak laki-laki. Ledakan. Pada saat ini, dia menggunakan energi iblisnya lagi, langsung menutupi mayat dan esensi darah di tanah. Hancurkan. Namun, Lin Yan segera berteriak, dan energi kaisar manusia meledak menjadi gelombang, yang secara langsung menghancurkan energi iblis, mencegahnya menyerap jiwa dan esensi darah. Tanpa kekuatan jiwa dan sari darah, kekuatan Gebu tidak dapat ditingkatkan, dan matanya menjadi cemas untuk beberapa saat. Ketika dia melihat sekeliling dan berjalan pergi, dia menemukan bahwa sebagian besar kultivator lain dari keluarga Ge telah terbunuh. Bahkan beberapa kultivator yang terikat dengan keluarga Ge hampir musnah. Hanya 6 atau 7 orang yang masih menderita berjuang untuk menghidupi diri mereka sendiri, tetapi ada 7 atau 800 orang di sekitar mereka. Hanya masalah waktu sebelum 6 atau 7 orang ini terbunuh. Lin Yan jelas melihat adegan ini, dan langsung berkata, "Selanjutnya, mari kita bertarung untuk hidup dan mati." Petik 2. Setelah Lin Yan selesai berbicara, 5 tingkat Kaisar Dao di tubuhnya meledak, dan 5 tingkat kekuatan Dao membentuk 5 dojo. Namun, 5 dojo ini tumpang tindih, dan kekuatan Tao di dalamnya luar biasa, menuju langsung ke arah Gebu. Di bawah tingkat kekuatan ini, dojo Gebu langsung hancur. Gebu memuntahkan darah, mengertakkan gigi dan mendengus, lalu seberkas cahaya muncul di telapak tangannya. Itu adalah senjata Tao, dan senjata Tao ini mengandung kekuatan yang luar biasa. Ada jimat Tao kelas 8 di atasnya. Senjata Tao muncul, jalannya menderu, dan aura kuno dilepaskan darinya. Tapi aura kuno ini tidak bisa menakuti Lin Yan sama sekali.
Lin Yan dapat menyimpan kekuatan kekaisaran abadi di dalam tubuhnya. Namun, Lin Yan sedikit terkejut dengan senjata Tao kelas 8 ini. Masuk akal jika pada saat hidup dan mati ini, Gebu harus mengambil harta nirwana keluarga Ge, tapi dia hanya mengeluarkan artefak Tao kelas 8. Setelah berpikir sejenak, Lin Yan mengerti bahwa harta nirwana keluarga Ge mungkin sama sekali tidak ada di tangan Gebu, melainkan di tangan Ge Jing, bukan. Namun, Ge Jing sama sekali tidak ada di sini. Ledakan. Raungan senjata Tao tingkat 8, di bawah desakan Gebu, tidak sekuat jika ditembakkan oleh seseorang di alam pencerahan tingkat 8, tetapi masih sebanding dengan auman seorang praktisi di alam pencerahan tingkat ke-7, alam pencerahan tingkat berdengung. Tepat ketika Gebu merasa kekuatan seperti itu cukup untuk membunuh Lin Yan, sebuah cakram muncul di telapak tangan Lin Yan. Cakram itu sangat sederhana dan tampak sangat kecil, tetapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat orang berdebar-debar. Xuan Yuan Dis. Para tetua paviliun Yun Xiao terkejut ketika mereka melihat harta karun ini. Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan segera meledakkan kekuatannya sendiri ke atasnya. Cakram Xuan Yuan berputar sedikit, mengeluarkan suara keras dalam sekejap, seperti putaran roda kuno, dan kemudian meluncur keluar dengan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan ini langsung melawan kekuatan senjata Tao kelas 8. Bahkan membombardir Gebu. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, Gebu merasakan ketakutan di dalam hatinya, dan kemudian dia mengaktifkan kembali senjata Tao kelas 8 di tangannya. Namun, dengan kekuatan seperti itu, dia tidak bisa menahan kekuatan mengejutkan dari Xuan Yuan Pan. Harta karun nirvana, meskipun hanya diaktifkan pada level Lin Yan, jelas bukan sesuatu yang bisa disaingi oleh senjata Tao kelas 8. Bang! Dalam sekejap, sebuah suara terdengar, dan tubuh Gebu mundur satu demi satu, tetapi kekuatan Xuan Yuan Pan yang diaktifkan oleh Lin Yan mendorong ke depan dan membombardir Gebu. Kekuatan ini begitu kuat sehingga jika mengenainya pasti akan membunuhnya. Dentang. Namun pada saat ini, tiba-tiba terdengar dengungan. Gelombang energi jahat menembus kehampaan. Energi jahat ini begitu kuat sehingga segera melawan kekuatan Xuan Yuan Pan milik Lin Yan. Anak ini luar biasa dan menimbulkan masalah serius. Kuharap kamu mengambil tindakan untuk membunuhnya. Saat itu, Gebu terdiam dan tiba-tiba berteriak. Ledakan. Sebuah telapak tangan besar muncul di aura iblis, dan kemudian meraih Lin Yan. Telapak tangan ini akan menghancurkan Lin Yan berkeping-keping. Menghadapi telapak tangan yang tiba-tiba keluar, Lin Yan juga tampak waspada. Ini bukan seorang kultivator biasa, tetapi makhluk yang telah mencapai setengah langkah nirwana. Tubuhnya sudah tidak ada lagi, tapi bisa dibunuh melalui kehampaan. Apalagi Gebu sama sekali tidak terkejut saat mengambil tindakan. Hal ini juga membuat Lin Yan merasa yakin di dalam hatinya bahwa keluarga Ge jelas tidak sesederhana itu. Keluarga ini tidak hanya melatih keterampilan sihir, tetapi juga sangat terlibat dengan klan iblis. Ini jelas tidak sesederhana menyerah pada klan iblis. Putar. Pada saat ini, Lin Yan tidak punya waktu untuk berpikir lagi, tetapi berteriak dengan keras. Dalam sekejap, semua kekuatan reinkarnasi dan kekuatan yang menantang surga di tubuhnya keluar, bergabung dengan 5 cara besar, dan kemudian jatuh di atas lempeng Xuan Yuan. Klik, klik, klik. Cakram Xuan Yuan tiba-tiba melaju dengan cepat, dan kekuatan kuno muncul. Kekuatan ini berubah menjadi roda roulet besar dan menuju ke telapak tangan. Bang! Sebuah suara terdengar, dan telapak tangan itu segera hancur.
Meskipun kultivator yang mengambil tindakan telah mencapai nirwana setengah langkah, itu adalah kekuatan yang datang melalui kehampaan. Kekuatannya sangat biasa dan tidak dapat dibandingkan dengan nirwana setengah langkah yang sebenarnya. Tapi Lin Yanlah yang benar-benar menginspirasi kekuatan yang ditampilkan oleh harta karun nirwana. Kamu berani mengalihkan perhatiannya. Dan dalam kehampaan, sebuah suara keluar. Itu adalah suara seorang kultivator manusia. Seharusnya Master Nirwana setengah langkah dari ras iblis ini bertarung melawan orang kuat dari ras manusia. Dan untuk menyelamatkan Gebu, Master Nirwana setengah langkah mengambil tindakan. Pada saat ini, kekosongan itu tiba-tiba tertutup, dan tidak ada lagi aura iblis. Kali ini, Gebu akhirnya menunjukkan ekspresi ngeri. Apa hubungan antara keluarga Gemu dan klan iblis? Kata Lin Yan sambil menatap Gebu. Tenaga di tubuhnya sudah habis, namun momentumnya masih bisa mengintimidasi Gebu. Lin Yan, kamu tidak akan pernah berpikir bahwa meskipun aku mati hari ini, keluarga Geku tidak akan hancur. Suatu hari nanti, keluarga Geku akan mampu berdiri di puncak langit dan bumi. Gebu sudah putus asa dalam hal ini sesaat, dan kemudian roh di tubuhnya kekuatan, darah, semuanya mendidih. Seluruh tubuhnya juga membesar beberapa kali. Dia akan meledakkan dirinya sendiri. Merasakan aura ini, semua orang terkejut dan mundur. Tapi Gebu mencibir dan menunjuk ke arah Lin Yan. Ayo, hari ini, bahkan jika aku akan mati, aku akan membuatmu sakit. Penghancuran diri akan meledakkan seluruh kekuatan di dalam tubuh. Badai yang terbentuk bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Penghancuran diri seorang kultivator pada pencerahan tingkat ke-6 sulit dilawan bahkan oleh seorang kultivator pada pencerahan tingkat ke-7. Meskipun Gebu tidak tahu berapa banyak kekuatan Lin Yan yang telah dikonsumsi, dia juga mengerti bahwa jika dia meledakkan dirinya sendiri, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Lin Yan, setidaknya dia bisa melukainya dengan serius. Ledakan. Sebuah suara terdengar, dan tubuh Gebu benar-benar pergi. Saat ini, dia semakin dekat dan dekat dengan Lin Yan, dan senyuman di sudut mulutnya menjadi semakin dalam. Sial, sial, sial. Namun, pada saat itu benar-benar meledak, seberkas cahaya tiba-tiba meledak dari liontin giok penyimpanan Lin Yan. Ini adalah pagoda. Meskipun kekuatan spiritual Lin Yan telah habis, kekuatan jiwanya masih ada. Di bawah kendali ini, pagoda tiba-tiba bertambah besar, menyelimuti Gebu di dalamnya. Bang! Kemudian suara tumpul terdengar, dan pagoda itu bergetar. Sayangnya badan pagoda ini sangat keras, sehingga penghancuran diri hanya membuatnya gemetar. Ho ho ho! Saat berikutnya, nyala api membubung dari pagoda, langsung mengubah tubuh Gebu menjadi abu. Namun, Lin Yan merasa memang ada aura setan di tubuh Gebu. Ekspresi Lin Yan menjadi semakin serius saat dia memiliki aura iblis dan iblis. Apa asal-usul keluarga Ge? Sekarang keluarga Ge telah dimusnahkan kecuali Ge Jing. Dan dari apa yang Gebu katakan, meskipun keluarga Ge bisa menjadi brilian, itu mungkin ada hubungannya dengan Ge Jing. Semua jawaban hanya bisa diungkap dari Ge Jing. Berdengung. Kali ini, Lin Yan menarik napas dalam-dalam lagi. Tiba-tiba, aura dari seluruh dunia berkumpul. Energi spiritual berubah menjadi pusaran air besar tepat di atas kepala Lin Yan, dan kemudian diserap seluruhnya ke dalam tubuh Lin Yan. Kekuatan spiritual yang terkuras juga pulih dengan cepat dalam keadaan seperti itu. Meskipun tubuh reinkarnasi Lin Yan tidak meraih kesuksesan kecil,
namun menunjukkan beberapa tanda kesuksesan. Kemudian, ketika menyerap energi spiritual dunia, beberapa atribut energi spiritual tidak ada hubungannya dengan fisik Lin Yan, tetapi juga diserap oleh Lin Yan. Inilah sifat luar biasa dari tubuh samsara. Itu dapat menampung ribuan energi spiritual yang berbeda. Tentu saja, Lin Yan belum mencapai langkah itu. Hanya tubuh reinkarnasi yang dapat mencapai ini. Namun Lin Yan kini mampu menyerap 20 atau 30 jenis energi spiritual dengan atribut berbeda. Anda tahu, Lin Yan hanya memiliki selusin fisik. Tubuh reinkarnasi sungguh tak terbayangkan. Di dojo, Mu Zan dan yang lainnya sedang duduk bersila, menjalankan keterampilan mereka sendiri dan dengan cepat memulihkan kekuatan spiritual mereka. Di kota Zhongling ini, tempat suku iblis berkumpul, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Orang ini mengenakan jubah hitam, menutupi seluruh tubuh dan auranya. Penampilannya mengejutkan para penggarap klan iblis. Kemudian seorang pria kuat dari klan iblis keluar. Meskipun orang kuat itu telah mencapai kondisi nirwana, dia tetap menunjukkan rasa kagum ketika melihat makhluk berjubah hitam. "Mengapa Anda ada di sini, Tuan?" Pada saat ini, pria klan iblis yang kuat menyambutnya di sebuah ruangan dan bertanya. "Saat umat manusia mengalihkan pandangannya padamu, ambil tindakan untuk membunuh Lin Yan dan semua yang ada di istana surgawi." Tentu saja, fokusnya ada pada Lin Yan. Lin Yan, anak laki-laki yang membunuh iblis dan iblis di dunia abadi dan bawah. "Mengapa kamu begitu tertarik padanya?" Lin Yan dan Tiandian ini hanyalah karakter biasa. Orang kuat klan iblis berbicara. Di mata keadaan nirwana, keadaan pencerahan itu seperti kerikil. Jangan meremehkan orang-orang ini. Jika mereka bergabung, mereka mungkin bisa melakukan hal-hal yang tidak terduga, terutama Lin Yan. Orang-orang Tiandian telah tersebar selama bertahun-tahun, bunuh mereka. Pria berjubah hitam mengeluarkan liontin giok dari istana surgawi, yang bersinar dengan kilau. Dia melihat liontin giok, lengkap, tanpa jejak apapun dan tersenyum dingin. Tanda seru petik 2.